Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, mas mbak, adik-adik jamaah sedaya pripun sami sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat tuh. Alhamdulillah. Muga Allah tansah njagi kesehatan kita sedaya sehingga kita sami istiqomah lan semangat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, ugi sedanten umatipun. Bapak Ibu, kita sami badhe nglajengaken pembahasan bab tauhid. Dalu punika bab ingkang kaping 23. Inggih punika bab ma jaa fis sihir, penjelasan tentang sihir. Nate mireng kalimat sihir? Sering. Insyaallah badhe kita sami jelasaken wonten dalu punika. Penulis mendes salah satunggalipun firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 100 kalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulillahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi Allah sak temene wong-wong Yahudi duweni keyakinan sapa wonge kang menukar, menjual, ngijoli kitab Allah Subhanahu wa taala kanthi sihir, dheweke ora bakal oleh keberuntungan ana ing akhirat. Dan ini keyakinan tiang Yahudi sebenarnya ya. Ananging tiang-tiang Yahudi melanggar firman-firman Allah, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ugi firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 51, yu'minuna bil jibti wat tauhid. Dheweke percaya karo jibet lan tauhid. Jibet inggih punika sihir, tauhid inggih punika setan. Terus tiang-tiang Yahudi punika bekerja sama dengan setan dengan melakukan perbuatan sihir. Wa qala Jabir At-Tawagid, Jabir mengatakan apa yang dimaksud dengan tauhid? Kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitanu fi kulli hayyin wahidin. Inggih punika Jabir ngendika tauhid inggih punika para dukun sing biasa bekerja sama kali setan lan wonten saben-saben setiap zaman lan waktu. Terus saben-saben zaman, saben-saben waktu wonten tukang sihir nggih. Setiap zaman, setiap waktu punika wonten tukang sihir. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wondene sihir punika salah satunggalipun jenis tumindak kesirikan. Karena sihir punika boten saged dipun tindakaken kejawi tiyang kala wau bekerja sama kalian setan utawi nindakaken perkawis utawi amalan-amalan kesirikan. Sehingga kanthi alasan menika penulis nerangaken bilih bab kitab tauhid punika wonten hubunganipun kalian sihir, karena sihir punika boten saged kedadosan kejawi tiyang kala wau kedah berbuat syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula nate angsal cerita nalikanipun membahas kitab bab sihir punika di Jawa Timur punika wonten salah satunggalipun kiai tukang sihir ingkang
istilahipun sampun sepuh lan di akhir hayatipun pengen mewariskan ilmunipun. Niki bukti kalau tukang sihir punika keliru. Sebabnya nopo? Ora iso ndawake umure awake dhewe ngoten nggih. Ora iso lawan pati. Nah, berarti kan pun keliru to nggih. Nah, ngaku sihir, ngaku saged ngertosi sing gaib, ngaku saged nindakaken perkawis di luar nalar, tapi mboten saged menahan kematian. Badhe mewariskan ilmunipun, akhiripun napa? Tukang sihir kala wau sanjang kalian putranipun, ilmuku tak wariske neng kowe kabeh. Nah, ning pesenku siji, ojo nganti buka salah siji kamar iki. Terus kamar tertentu punika mboten angsal dibuka. Biasanya kok nek diparingi ngertos ngoten iki kan dadi penasaran nggih, ngopo kok ora oleh dibuka. Akhirnya nalikanipun ilmu sihir sampun dipun warisaken, ramanipun sampun tilar, kamar ingkang boten kepareng dipun buka punika karena penasaran dibuka. Ternyata disitulah perilaku-perilaku dosa dan kesyirikan. Dados wonten jamban utawi WC sing alasipun punika Al-Qur'an. Jadi saben-saben buang hajat punika ya harus dengan menghinakan Al-Qur'an. Memang sihir tidak akan terjadi kecuali dengan menghinakan Al-Qur'an, gitu ya. Bila dipersebatakan penulis punika hubunganipun kalian kitab tauhid karena sihir punika bekerja sama dengan setan dan tiang kala wau nindakaken perilaku-perilaku kesirikan. Faedah saking ayat ingkang kula sebataken kala wau sepisan sihir punika dipun haramaken. Mangke kula terangaken pengertian sihir, macam-macam sihir. Nomor kalih, tiyang ingkang nindakaken perilaku sihir punika ateges tiyang kala wau nindakaken perilaku kekafiran zada mazada. Semakin besar, semakin kata, semakin sering arah kepada kekafiran punika semakin ageng. Nomor 3, ancaman keras kagem tiang-tiang ingkang berpaling saking kitab Allah lan menukar kitab Allah kanthi hukum manusia. Nah, punika ancaman. Nomor sekawan, bahwa sihir kalebet tindak kesirikan ingkang saged ngerusak tauhid. Terus sihir punika bagian saking tumindak kesirikan ingkang badhe merusak tauhid. Badhe kula lajengaken bab sepisan penyebab tersebarnya sihir. Kinten-kinten nek daerah Jogja lan sakiwa tengenipun enten boten? Baik samar maupun terang-terangan nggih. Wonten. Setunggal penyebabipun penyebaran sihir wonten ing jaman menika didorong pinten-pinten perkawis sepisan kebodohan. Wong bodoh niku kadang-kadang perkawis sing boten sae dianggap sae karena kata sing derek. Bahkan sing sae dianggap boten sae lan leneh lan ora lumrah. Niku nek tiyang bodoh. Dados penyebab sihir ingkang sepisan nggih punika kebodohan. Nomor kalih, kathahipun media-media ingkang nyebaraken bab sihir, bab dukun lan sanes-sanesipun cobi acara Gen TV sing kaitanipun kalian jin, setan, tuyul napa? Kula ora tau ndelok sih. Ya niku karena media-media informasi punika tersebar lan nyebaraken perkawis-perkawis kaitanipun kalian sihir lan kesirikan. Nomor 3, banyaknya film-film tentang sihir. Gen TikTok, gen YouTube, gen nopo kemawon perkawis-perkawis tentang ilmu gaib, sihir lan sanes-sanesipun punika tersebar. Nah, lan gampil dipun akses sehingga tiyang punika badhe mirsani mungkin pisanan ora percaya, nomor loro enten terus penasaran, nomor 3 ketagihan, nomor sekawan merubah keyakinannya. Jadi digiring sekedhik mboko sekedhik. Nomor sekawan cinta dunia. Bahkan enten kisah anu nggih, napa ritual pesugihan wonten Gunung Kemukus nggih, nate mireng? Ya nggih, syaratnya aneh napa? Kudu nindakaken hubungan seksual dengan
orang yang sudah disediakan di sana. Loh, pesugihan kan hubungan seksual, hubungannya nopo lah, mungkin syaratnya atau nggih. Kan biasanya pun perkawis-perkawis ingkang kaitanipun kalian dukun, sihir lan sanes-sanesipun kedah nindakaken amalan-amalan ingkang dipun larang agami. Lah nek menika salah satunya nggih perkawis kala wau. Nomor gangsal, sedikit atau ringan atau tidak adanya hukuman dari pemerintah terhadap tukang sihir, bahkan jadian jadi diviralkan, diberikan reward, diberikan hadiah, diberikan pujian dan sebagainya, sehingga apa ilmu sihir lan perdukunan punika marah. Nomor kali pengertian sihir. Sihir secara bahasa adalah secara bahasa segala sesuatu yang samar penyebabnya. Mila di akhir malam disebut sahar, tiang ingkang buka makan di waktu malam disebut sahur, dan perkawis-perkawis sanesipun. Abu Muhammad Al-Maqdisi ngendika sihir inggih punika jampi-jampi. Biasanya sing jampi-jampi sinten? Dukun. Nah, berarti sihir niki berhubungan erat kalian dukun. Nah, jampi-jampi, mantra-mantra. Kalau nanti zaman cilik ndelok napa film Didik Nini Tawa ya zaman cilik niku kangge sihir. Jiwa kaji tutuk beluk dem-dem terus berubah wong berubah jadi jago. Ini jenenge film ya zaman riyen. Terus jampi-jampi punika wujudipun sepisan. Kadang-kadang punika murni Al-Qur'an pertama, terus mungkin dicampur-campur kali kalimat yang lain. Kadang-kadang kalimat Al-Quran diselingi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim ro dan sebagainya. Mencampurkan ayat-ayat Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Kemudian buhul-buhul yang dapat memberikan pengaruh terhadap hati dan badan. Buhul niku salah setunggalipun bagian saking badan saged, misalipun kuku, rambut, terus pakaian, nopo-nopo sing diagem tiyang sing badhe disihir, terus diikatkan, dililit-lilit wonten bagian tertentu, tempat tertentu, disimpan di tempat tertentu. Maka wonten kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, sehingga saged nyebabaken sakit, saged membunuh, saged memisahkan antara suami dan istri. Nah, maka kalau ilmu perdukunan atau sihir atau gangguan setan itu bentukipun kadang-kadang wonten tiyang sing ketempelan setan, diganggu setan niku tanpa perantara. Memang setan datang sendiri mengganggu orang. Nah, biasanya menawi lare-lare, surup-surup punika terus napa? Nangis kejer. Nah, terus kadang-kadang boten purun ditulung lan sanes-sanesipun mila biasakan ibu-ibu ingkang gadhahi putra napa putu wayah punika menawi saderengipun wekdal maghrib sedanten pintu jendela ditutup kanthi maos bismillah. Anak-anak kecil yang belum balik, anak-anak kecil yang masih kecil punika dijaga. Karena napa? Wekdal maghrib punika wayah wektu setan-setan bertebaran di atas muka bumi. Dijagi nggih ibu-ibu mbauti gadhahi putra wayah nggih dipun jagi terutama wekdal maghrib pintu jendela ditutup bismillah. Napa nek pun ditutup dengan bismillah setan boten saged mlebet, bisa lewat angin-angin. Ya, tapi kalau sudah bismillah ya pintu jendela ditutup insya Allah sudah tidak bisa masuk. Salajengipun dampak parahipun punika saged membunuh, saged mateni kados ain. Ain punika pandangan mata hasad oleh seseorang nalikanipun tiyang kala wau memuji tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan ain ini betul-betul terjadi. Dados menawi kita sami punika nggadahi kelebihan mirsani perkawis ingkang nyenengaken, ngertosi lare ingkang gemesaken, pertama ingkang kedah dipun puji sinten? Allah, subhanallah, masya Allah. Ya, terus subhanallah bocahe gemes ya.
Masya Allah, omahe apik dan sebagainya. Menawi tiyang kala wau memuji sesuatu, memuji tiyang sanes ya, tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala saged menimbulkan ain. Ain punika saged merusak, menimbulkan penyakit, bahkan saged membunuh. Mila menawi kita sami ngertosi gadai istilahipun lare napa istilahipun ingkang gadai kelebihan punika sebaiknya tidak membiasakan menampakkan kelebihan wonten di depan umum. Khawatiripun apa? Mangke khawatiripun menawi kathah tiyang ingkang memuji jenenge wong gumun, wong alim niku mboten saged dibatesi. Kadang-kadang mung langsung menyanjung tanpa menyebut Allah punika saged menimbulkan ain. Bocah sing pinter tiba-tiba bodoh, bocah sing pinter tiba-tiba masuk angin sakit bodoh. Bocah sing pinter kadang-kadang sakit terus tilang karena penyakit ain. Nah, mila penting kagem kita sedaya ngati-ati. Salajengipun Nabi pernah disihir. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha panjenenganipun ngendika, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun sihir sehingga terbayang oleh beliau seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nindakaken salah setengahipun pekerjaan padahal mboten nindakaken napa-napa. Iku ngendikane Ibunda Aisyah. Sehingga wonten salah sawijinipun dinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika nyeluk-nyeluk, memanggil-manggil, kemudian berkata, apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku? Terus Aisyah punika nyritakaken Nabi punika terbayang nindakaken salah setunggalipun perkawis padahal Rasulullah mboten napa-napa. Akhiripun Rasulullah punika ngendika, apa Allah Subhanahu wa taala wis netapke bab kesembuhanku? Telah datang kepadaku dua orang. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku, yang satu lagi duduk di dekat kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lain, sakit apa orang ini? Yang lain menjawab, oh dia kena sihir. Yang satu lagi bertanya, siapa yang menyihirnya? Yang lain menjawab, Labid bin Aqsam. Yang satu lagi bertanya, dengan cara apa sihirnya? Maka yang satu menjawab, dengan melalui sisir, rambut yang rontok saat disisir atau putih kembang kurma jantan diambil dari rambut bekas sisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ditambah dengan putih kembang kurma. Yang satu bertanya lagi, sekarang sihirnya diletakkan di mana? Yang lain menjawab, di sumur Darwan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mendatangi sumur tersebut, kemudian kembali dan berkata kepada Aisyah setelah kembali, putih kurmanya bagaimana? Maka putih kurmanya itu seperti kepala-kepala setan. Aku bertanya, apakah telah baginda keluarkan sihir itu dari sumur? Rasulullah SAW ngendika, tidak. Karena Allah telah menyembuhkan aku. Namun aku khawatir bekas itu dapat mempengaruhi manusia yang menggunakan sumur itu. Akhirnya sumurnya aku timbun. Hadis riwayat Imam Bukhari 3268. Terus Rasulullah nate kena sihir. Masya Allah ya. Niki Rasulullah kemawon nate kena sihir. Napa meleh? Umatipun sanesipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah saking hadis menika sepisan setunggal, sihir itu ada dan benar memberikan pengaruh. Terus sihir punika saestu enten. Nek jaman kula SMA punika dodolanan, anu disenengi ora gelem, terus golek wong pinter digawani tomat kon ngilik-ngilik ngeten iki jarene kula lagi mau krungu ceritane ya. Engko nek misale tomate iki nganti pecah, aku kok batal kabeh dan sebagainya. Terus sihir niku mediane kathah. Enten sing kados kalau setan datang sendiri utawi tiang bekerja sama kalian dukun, kalian tukang sihir terus disuruh menyihir orang lain. Nah, punika nggih saged.
Bila menawi wonten tiyang punika ingkang melakukan perbuatan sihir, tegesipun tiyang kalau bekerja sama dengan setan, dan sihir itu benar adanya. Di kelompok sebelah itu tidak percaya tentang sihir. Nek sihir kiane, coba aku sihiran, sampai menantang begitu. Bahkan Rasulullah SAW punika nate kena sihir. Sebagaimana Rasulullah SAW bisa terkena sihir, maka selain beliau lebih memungkinkan lagi untuk terkena sihir. Saya punya teman ya, dulu punya istri, tetapi istrinya ini setiap mau didatangi tidak bisa, entah dengan sebab apapun tidak bisa. Ya, ternyata dia disihir, itu ya. Sekarang istrinya sudah meninggal ya, mungkin karena sihir atau mungkin karena yang lainnya. Saya juga pernah punya tetangga. Tetangga itu ibu-ibu ya, dia usahanya properti. Biasanya kalau ambil genteng itu di Godian ya. Suatu saat ada penawaran genteng dari tempat lain. Akhiripun rencang kula punika nampi penawaran dari tempat lain. Nah, karena jarang pesan ke tempat biasanya, terus sepasang suami istri yang jualan genteng ini datang ke tempat teman saya, tetangga saya pasnya. Dulu tetangga sebelah rumah saya. Bar niku napa biasane nek pamitan niku ibuke kali ibuke niku mung salaman. Pas sing keri dhewe niku pamitan, niku ngrangkul kalih ngempus kupinge, mbok didangu napa dijampi-jampi napa. Bibar niku saben-saben salat niku kesurupan. Sempoyongan ngoten, terus mempertahankan diri nggih jumeneng ngadeg salat niku angel. Bahkan napa dalam tubuhnya punika dipun kirimi jin. Jin punika bertempat di tangan kiri. Terus saben-saben tangan kiri sing biasa, niki dipencet. Terus ibu ini ku ndremimil dhewe. Ning mboten sakdine nggih ngertos sing diunekke napa, ning mboten saged ditahan ngoten niku. Terus ngendikan piyambak. Terus waktu niku kula kalih sing kakung iseng-iseng pengen goleki buhul. Nah, terus waktu dipencet ngeten niki ternyata ditakoki, "Buhule ditokokke ngendi?" "Ditokokne nggon kos-kosan lama." Lah kula kalih sing kakung niku teng kos-kosan lama. Terus bar niku teng Piyungan bar niku dugi mriko terus kan mencet kali kan nyekel HP. Tadi teleponan karo setan. Terus sing kakung beto HP, sing putri beto HP kali kan mencet gen tangan kiri. Saben dipencet tangan kiri ada ngaten terus. Terus buhule tokokne ngendi? Nggon undang-undangan dapur, nggon undang-undangan ngisor dhewe, tak tutupi lemah. Terus digoleki dhewe gara-gara ora ketemu. Ora enek. Barang itu wis tak pindah omah ngarepan ngarep nggon ngisor wis jeruk digoleki kok. Ya Allah nggih. Terus sihir itu bisa datang dengan buhul-buhul. Bahkan ada kisah mahasiswa ya, mahasiswi disenangi oleh seorang cowok, mahasiswinya nggak mau, terus dibawa ke dukun, disihir. Tapi sihirnya mung satu sing diarah. Saben-saben bimbingan skripsi kali dosen, mbak iki ngomel-ngomel, mung digawe ngoten tok. Jadi saben bimbingan kali dosen niku dremimul ngomel-ngomel muring-muring karo dosene ngoten niku. Nek mboten bimbingan mboten. Masya Allah ya. Mong digawe ngoten niku ya, ora niku jenenge disihir. Masya Allah ya. Mila napa penting kagem Bapak Ibu sedherek, terutama tindakan preventif. Ampun ngantos kita sami kenging sihir, monggo kita sami membiasakan zikir pagi kali zikir sonten. Kita sami saged maos surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi lan doa-doa dikir-dikir pagi sanesipun. Ampun ngentosi karena mengobati niku lebih sulit. Mila napa mending kita sami punika berusaha supados kita sami mencegah. Tindakan preventifnya. Salajengipun wonten ayat Al-Qur'an dipun ngendikaaken wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali-tali atau buhul. Maksudnya, para wanita tukang sihir yang membuat buhul-buhul atau sesuatu yang diikat pada sihir,
kemudian meniup pada bulu mereka itu, kalau bukan bahwa sihir itu memiliki hakikat, tentu Allah tidak memerintahkan untuk isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Kan kita diminta perlindungan kepada Allah, wa min syarrin nafasati fil uqad, disuruh minta perlindungan dari gangguan daripada sihir ya. Maka penting bagi Bapak Ibu semuanya, sihir itu ada. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemawon punika nate kenging sihir napa malih manusia-manusia setelahnya. Faedah ingkang nomor kalih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika manusia biasa. Dahar kados dahar kita sedaya, gesang kados gesang kita sedaya. Mila sing nomor 3, nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika kenging sihir punika sanes aib. Justru saged dados rahmat saking Allah supados umatipun punika bener-bener nderek ittiba dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados boten kenging sihir. Bahkan Rasulullah ngendikaken sinten sing setiap pagi punika ndahar kurma Nabi, maka dia akan terbebaskan dari sihir pada hari itu. Mila penting kagem kita sedaya bilih tiyang ingkang bentengi dirinipun saking gangguan setan, gangguan jin, perilaku sihir punika langkung sae tinimbang mangke mengobati. Poin ingkang terakhir, sebab sihir bisa merusak tauhid. Syekh As-Sa'di rahimahullah jelasaken ilmu sihir punika saged dipun sebat kesirikan saking kalih perkawis. Sepisan, orang yang mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang minta bantuan kepada setan dari kalangan jin untuk melancarkan aksinya. Dados tiyang ingkang nindakaken sihir punika mesti bekerja sama dengan setan, dengan jin. Ya, mila menawi kadang-kadang kathah tiyang sing napa nggih, sing kepepet nggih, kepepet mungkin karena sakit dangu, kabeh sing dikandhake wong wis dituruti. Kan kadang tiyang ngoten nggih, nganti apa-apa misalnya iki lara asam urat. Nek sing mboten silakan obat-obat biasa mboten napa-napa. Biasane asam urat ken napa? Wah, dipadoske niki lho terus digodhog ngoten iki lho, dituruti dereng mantun. Enten sing niku iki ditumbaske niki dituruti dereng mantun. Oh, kono ana kiai sing iso ngobati asam urat. Lah kiai niki kiai napa? Dukun napa? Tergantung nggih. Nek misale dukun biasa nggih. Nah, terus mboten sedang dukun. Kan enten dukun kebanan, enten dukun jahit, enten dukun. Nggih, terus niki perilakunipun tiyang kala wau punika nerak larangan bekerja sama kalian setan apa boten. Terus Bapak Ibu sedherek-sedaya menawi kondisi terpaksa ampun ngantos kita sami punika berurusan kalian dukun jin lan sanes-sanesipun. Nate niki studi eksklusi Stiker Surya Global Yogyakarta punika teng Semarang, teng Nyonya Menir. Nah, terus kula mung krungu critane niku pas ajeng mantut niku do berfoto di depan patung Nyonya Menir ngoten nggih. Terus do uyu-uyuan ngoten terus nyenggol patunge. Nah, bar ngoten niku kesurupan. Sing do foto niku kesurupan kabeh. Nggih. Terus saben ditemok sing demok kesurupan, saben ditemok demok kesurupan ngoten niku nggih. Terus kadang-kadang jin bisa masuk sendiri, bisa jadi masuk juga karena perantara atau disuruh oleh orang lain. Mila penting sangat Bapak Ibu sedherek-sedaya ngampun kantos kita sami punika kenging gangguan setan, lebih baik membentengi diri kita sedaya kanthi zikir pagi kalian zikir sonten. Kula tutup kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol istanibu sab'a mubiqat. Rasulullah ngendika jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? 7 perkara punika punapa ya Rasulullah? Ingkang sepisan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang muslim ampun ngantos nindakake syirik
Sekali nindake sirik menghapuskan seluruh amal. La in asrokta la yahbatonna amaluka. Sinten nindakaken sirik sedanten amale batal. Nomor kali as-sihru, sihir. Ini membinasakan. Nomor 3, qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Nomor 4, aklur riba, makan riba. Nomor 5, aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Nomor 6, tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Yang ketujuh, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina. Ini dosa yang membinasakan. Mila saking sing paling ageng syirik ngantos dosa-dosa sanesipun, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala jagi kita sedaya saking perkawis-perkawis ingkang membinasakan. Mekaten Bapak Ibu, pinten-pinten perkawis kaitanipun kalian sihir. Monggo ingkang badhe ngersake tangut monggo. Okay. Saya dulu pernah punya teman itu kelas ya. Jadi dia itu bisa mengendalikan teman. Jadi dia sudah duduk di kelas, terus ada temannya datang masuk gitu. Dia dengan menggerakkan ini terus dia bisa memain-mainkan orang itu. Iya, duduk sana gitu. Pokoknya ngapain aja dia dengan ini dia mengendalikan itu. Apakah ini sih? Kira-kira normal enggak ini? Di luar kewajaran, berarti sihir adalah sesuatu yang sebabnya sama. Nek normal, orang mungkin. Nah, berarti sudah satu tanda tanya. Oke, terus? Kemudian ada juga teman juga di Wonogiri sana. Kami sudah sekarang sudah tobat. Dulu bisa punya kemampuan ketika habis hujan kan kodok ngorek gitu, rame seperti itu. Terus anaknya yang bayi itu nangis gara-gara keberdukan si kodok ngorek. Terus dengan seketika dia bisa menghentikan semua ngoreknya kodok itu. Sehingga anaknya ini bisa tenang, anak bayinya bisa tenang. Ini dia dulu mengaku punya ilmu seperti itu, sekarang udah ngaji udah. Terus hubungannya juga bagaimana dengan orang yang menghipnotis itu. Yeah. Kan dia bisa mengendalikan orang suruh ini manut, dan seperti itu. Ya. Pertama, yang melakukan itu orang soleh atau tidak? Kalau tidak soleh sudah jelas ya. Kalau soleh itu bisa jadi keterkaitannya apa bedanya wali dengan sihir ya, atau karomah. Satu, bedanya antara sihir dan karomah. Kalau karomah itu miliknya orang soleh, ya, miliknya orang soleh. Kalau sihir kebalikannya, pasti dia bekerja sama dengan setan. Yang kedua, kalau karomah itu tidak bisa dipelajari, ya, jadi kejadiannya terhadap orang soleh itu spontan, tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang besok. Misalnya ada orang soleh yang dikejar oleh penjahat, kemudian bisa berjalan di atas air. Ini nggak ada ilmunya dan kejadiannya ya sekali, ini nggak bisa diulang-ulang. Ya. Tapi kalau misalnya bisa dipelajari, bisa diulang-ulang, itu berarti sihir dia. Ya, jadi ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ya, itu kalau dia orang soleh dan tidak ada ilmu khususnya, ya maka bisa jadi dia adalah karomah, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada cerita gini, ada sebuah pesantren, kemudian ketika sholat Jumat, santri ini keluar pertama kali. Ya, jadi waktu itu tidak ada yang keluar pertama kali kecuali santri ini. Kemudian lewat di rumah kiainya. Kemudian benar loh, kok Pak Kiai tidak Jumatan? Oh, aku Jumatan neng Mekah. Dengan percaya Pak, Mekah itu Jumatannya setesnya ketajam meneh. Kayak gini. Jadi ada kisah di Sulawesi itu ada sebuah gua yang bisa tembus ke Mekah. Nanti ini apa travel bisa bangkrut ini ya, karena bisa haji bisa tinggal ke Sulawesi terus jalan ke Mekah gitu ya. Ya ini khurafatnya.
Nggak boleh diperbudak. Jadi kalau itu bukan orang soleh, ya sudah jelas ya. Ya berarti unsur perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat pasti lebih besar gitu ya. Ya, jadi ya nggak mungkin lah kalau secara nalar ya orang bisa menghentikan suara binatang yang berbicara atau berbunyi, itu sangat tidak mungkin. Cukup? Oke, berikan ya, enggak Pak? Tadi sudah disebutkan untuk mencegah kalau sudah tidak mati. Ya. Nah, kalau misalnya sudah kena sihir, pengobatan yang sesuai sunnah Rasulullah gimana? Oh iya. Apakah Rasulullah tidak berzikir sehingga kena sihir? Ya berzikir. Ketika Rasulullah kena sihir itu ada hikmahnya. Ini bukan aib, justru nalikanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena sihir, pripun caranya diobati. Yang pertama, kalau setan itu masuk sendiri, maka caranya dengan cara diruqyah. Yang kedua, kalau pakai buhulnya dicari. Ya, misalnya, ya. Tapi ketika mencari buhul kan mboten gampang, nggih. Ya, karena apa? Bisa jadi ketika diruqyah itu, jin yang diruqyah itu akan mengadu domba. Dia akan menyebutkan nama-nama orang yang sebenarnya bukan pelaku dari itu, karena sifat daripada jin itu apa? Dusta. Seperti jin yang datang kepada Abu Hurairah yang minta izin ya untuk mengambil harta zakat sampai 3 kali, diajari apa? Ayat kursi. Maka Rasulullah mengatakan sebenarnya yang diajarkan itu betul, tapi memang pada saat itu betul, tapi jin itu sifatnya adalah pendusta. Jadi kalau misalnya tanpa buhul Pak, dengan jin itu datang sendiri, maka diruqyah. Ya. Yang kedua, kalau sudah terjadi ya, kalau belum kan preventif ya. Tapi kalau sudah terjadi, kalau dengan buhul, maka ya buhulnya dicari dulu, nah, baru sambil diruqyah. Tapi yang ketiga, ya namanya mencari buhul kan kadang-kadang bisa, kan kadang-kadang dilemparkan di mana itu ya, di sumur, di laut, di mana kan hilang. Maka tetaplah dengan diruqyah. Dulu kan ada kisah manusia paku ya, Supiati ya, yang di tempatnya Dokter Sagiran itu ya. Kebetulan akhirnya apa? Dokter Sagiran itu mengangkat, jadi Supiati itu pedagang di daerah Sulawesi, Pak Kalimantan gitu ya. Kemudian sering dikirimi sihir, jadi paku di dalam tubuhnya, dioperasi selesai, ada lagi dioperasi selesai, ada lagi. Ternyata cuma diruqyah sama Dokter Sagiran, dengan izin Allah alhamdulillah sembuh. Akhirnya Supiati itu diangkat menjadi anak angkatnya Dokter Sagiran. Jadi Supiati bin Sagiran. Saya kagetnya, masa Supiati bin Sagiran kan cuma anak angkat. Ternyata bapaknya Supiati itu namanya juga sama dengan namanya dokter. Saya kagetnya gitu. Ya Allah, ternyata kok bisa Dokter Sagiran dijadikan bapaknya Supiati? Ternyata kebetulan namanya bapaknya Supiati juga Sagiran gitu. Jadi tetap ruqyah ya Paknya. Ya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan medis, ikhtiarnya 2, medis dan ruqyah. Monggo Pak. Kalau yang namanya sulap itu Pak, termasuk juga sihir. Sulap ada yang sihir, ada yang keterampilan tangan Pak. Ya. Bismillah, nanti air ini tidak menumpahkan kepalaku. Ya kalau itu kecepatan dan keterampilan tangan, ya tidak apa-apa. Ya, tapi saya dulu kalau zaman kecil itu biasanya pas lebaran itu ada orang kepalanya dimasukkan di lubang, kemudian digluk gitu ya, pisah, terus kepalanya dibawa kemana-mana. Oh kalau ini sihir kan gitu ya. Tapi kalau memang itu hanya kecepatan tangan, ya. Tapi ya saya tidak bisa bedakan. Ya tanya sama dia itu, itu pesulap merah itu misalnya gitu ya. Itu, ya gitu. Ya itu yang tahu. Tanya dulu Pak. Jadi kebetulan tentang peristiwa itu semacam apa? Begitu. Monggo Pak. Ya, ini hipnoterapi. Ya. Hipnoterapi kan sekarang kayaknya ilmu khusus ya. Iya. Apakah itu ada unsur kesana atau memang ada yang ilmiahnya gitu? Kalau saya masih setengah-setengah. Saya pernah ya ketemu dengan penjual, ya sejenis penjual kayak batu-batu atau apa gitu ya. Kemudian saya bilang gini, dia bercerita panjang lebar gini, apa ilmiahnya batu ini sehingga ya nanti kalau kamu promosi di mana-mana kamu bisa menjelaskan. Oh saya nggak bisa menjelaskan. Lah kamu kalau mau promosi di pesantren nanti kamu ditanya ini ilmiahnya gimana kayak gitu.
Aku nggak tahu ya Pak. Ya, kalau kamu tahu saya belajarkan, tak promosikan seperti itu. Dia nggak berani. Ini batu ya Pak. Tapi kalau hipnoterapi ya nanti silakan dikaji lagi. Wallahu ta'ala alam ya. Ya memang unsur-unsur yang mengarah ke situ ada. Tapi kalau yang tadi ya Pak, yang apa istilahnya, yang bisa mempengaruhi tadi ya itu bisa jadi iya. Tapi kalau hipnoterapi nanti silakan dikaji ilmunya ya. Karena ada beberapa hal yang jelas, ada beberapa hal yang samar. Tapi meninggalkan perkara yang subhat adalah lebih baik, gitu kan? Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, di antara yang halal dan haram ada yang samar-samar. Faman ittaqas subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara yang subhat, terjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhat, subhat loh, tapi dia melakukannya waqa'a fil haram, berarti dia melakukan perkara yang haram gitu ya. Jadi yang hati-hati tidak usah gitu ya. Karena ini masih ragu, kecuali jenengan sudah yakin oh ini ndak gitu ya. Faman ittaqa subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Meninggalkan yang subhat, terjaga agama dan kehormatannya ya. Kalau man waqa'a fi subhat, yang masuk kepada subhat, waqa'a fil haram. Loh, subhat katanya yang haram jelas, yang halal jelas, tengah-tengahnya subhat. Yang masuk subhat kok masuk haram? Ya karena berhati-hati, khawatir terjerumus kepada perkara yang haram. Karro'iyar ahawlal hima yushiku ayyar ta'afihi, seperti seorang yang menggembala di dekat daerah larangan. Orang menggembala di dekat tanaman padi, dia lengah sedikit, gembalaannya akan memakan tanaman padi. Yang selamat meninggalkan perkara yang subhat. Dipelajari dulu ya, tidak bisa diterangkan di sini, tanya sama ahlinya. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.